Shalom saudara yang terkasih. Saudaraku, Korea Selatan tidak hanya terkenal dengan drama dan K-popnya saja, tetapi juga menjadi salah satu negara yang dikenal dengan tren prosedur operasi plastik. Operasi plastik telah menjadi gaya hidup dari penduduk Korea. Mereka sudah bisa melakukan operasi plastik sejak usia remaja, bahkan diberikan sebagai hadiah kelulusan SMA. Saudaraku, dengan melakukan operasi plastik, para orang tua berharap bahwa anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah kuliah, sehingga mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Masyarakat di sana sangat mempercayai bahwa seseorang yang terlihat lebih menarik secara fisik akan memiliki keberuntungan dalam mencari pekerjaan. Orang-orang Korea sangat mementingkan penampilan fisik. Saudaraku, penampilan fisik bukanlah menjadi satu-satunya landasan yang paling utama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, dan kepuasan. Namun juga bukan berarti bahwa kita tidak perlu memperhatikan penampilan kita secara fisik. Saudaraku, penampilan secara fisik hanyalah bersifat sementara, tidak abadi dan akan lenyap. Dengan berjalannya waktu dan usia, maka penampilan fisik akan mengalami penurunan. Ada kemungkinan juga ketika menjalani operasi plastik akan mengalami kerusakan pada wajah, bahkan ada resiko gagal untuk menjalani operasi plastik. Saudaraku, untuk sesuatu yang bersifat sementara atau tidak abadi saja, seseorang berani membayar harga untuk menjadi cantik secara fisik dan menarik perhatian orang banyak. Namun saudara-saudara, bagaimana dengan setiap kita? Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, dengan cara apa sih kita menjadi cantik di mata Allah? Saudaraku, 1 Petrus 3 ayat yang ketiga sampai keempat berbunyi demikian. Perhiasanmu janganlah secara lahiria, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudaraku, pada bagian ini Petrus memberikan nasihatnya kepada setiap orang percaya untuk tidak mempercantik diri dengan hal-hal lahiriah yang bersifat sementara dan akan binasa. Ada hal yang paling utama yang harus dikerjakan dalam hidup orang percaya untuk cantik di mata Allah, yaitu mempercantik manusia batinia, hati yang tersembunyi, hati yang menjadi pusat dari seluruh kehidupan manusia yang meliputi pikiran, emosi, dan tekad yang telah diperbarui oleh kasih Kristus. Hati yang dipenuhi kelemah lembutan dan ketenangan yang berasal dari kuasa Roh Kudus. Hati yang dapat merasakan kepuasan hanya di dalam Kristus. Hati yang terus dekat dan melekat pada Allah, membawa rasa syukur dan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saudaraku, itulah perhiasan yang abadi dan tidak binasa. Dengan demikian, hati ini senantiasa dijagai oleh Allah sampai pada kekekalan. 1 Petrus 1 ayat 4 berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, yang menjadi pertanyaannya sekarang, sudahkah kehidupan saudara menjadi manusia yang cantik di mata Allah? Berapa banyak waktu yang saudara gunakan
untuk mempersiapkan diri dalam melakukan disiplin rohani melalui doa, membaca Alkitab, beribadah, melayani, dan sebagainya. Berapa banyak uang, tenaga, pikiran, dan jerih payah yang saudara gunakan untuk mempercantik diri secara rohani dengan membeli dan membaca buku-buku rohani, mengikuti seminar-seminar dan pembinaan yang mendukung pertumbuhan iman dan kerohanian saudara. Marilah saudaraku, setiap kita menjadi manusia yang cantik di mata Allah. Tidak ada kata terlambat selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.